Ya, selamat datang di acara Adventure. Kali ini kita di acara ngobrolin PSK, ngobrolin pekerja seni komersil seperti apa. Bintang tamu kita kali ini akan ngobrol. Kita ikuti obrolan berikut ini. Masih bersama kami di acara Adventure. Edisi kali ini kita dalam tema ngobrolin PSK, ngobrolin pekerja seni komersil. Bintang tamu yang hadir di edisi perdana kita kali ini adalah Teras Warna. Selamat datang Teras Warna. Terima kasih. Ya, untuk Teras Warna sendiri ini gimana? Silakan memperkenalkan. Ada siapa yang hadir di studio Adventure kali ini? Silakan dimulai dari Mas Galang, boleh. Dengan saya Galang. Saya selaku ngumpulin teman-teman banyak di sini. Di sini ada, saya perkenalkan juga buat yang di samping saya ini ada Mas Faiz. Saya Faiz. Di sebelah kanan Mas Faiz juga ada Mas Fajar. Sebelah kanan Mas Fajar juga ada Mas Bagas. Ya, ada Mas Galang, ada Mas Faiz, ada Mas Fajar, ada Mas Bagas. Mas Bagas. Ya, kali ini bisa dikenalkan sedikit Mas. Teras Warna itu apa? Buat teman-teman yang belum tahu Teras Warna ini seperti apa sih? Teras Warna ini apa sih Teras Warna ini? Jadi bisa dijelaskan sedikit tentang Teras Warna ini seperti apa? Siapa dulu? Mas Faiz dulu. Mas Faiz. Gimana Mas Faiz? Teras Warna ini gimana Mas Faiz? Sebenarnya sih kalau dari sebelumnya saya sebenarnya baru termasuk Mas. Jadi saya baru ikutan tahun 2018 kalau nggak salah. Dari awalnya yang saya tahu Teras Warna itu sebenarnya sebuah sanggar di Kali Asin. Iya, sanggar awalnya ya. Sebuah sanggar Asin. Lalu akhirnya saya lumayan sering main kan ke temannya Mas Galang kan di situ juga di Kali Asin. Nah, di situ saya ikut ke Teras Warna perkusinya Mas. Teras Warna perkusi. Jadi saya lebih ikut ke perkusinya gitu. Ke perkusinya untuk Mas Faiz ini ya. Iya. Berarti Teras Warna ini awalnya sanggar, baru berdiri perkusi apa seperti gimana? Berdirinya Teras Warna ini memang sebenarnya dari ruang diskusi ya, dari ruang diskusi kita bedah buku. Pada saat itu kita memang bedah bukunya itu di depannya teras. Kenapa kok dinamakan Teras Warna? Karena itu tadi berbagai warna juga di depan kita. Apalagi kondisinya sanggar Teras Warna ini sangat dijumpai banyak orang, apalagi di tengah kota khususnya. Dengan berbagai variatif orang yang datang juga di situ. Tahun berapa untuk Teras Warna berdiri? Teras Warna ini berdiri sekitar tahun 2013-2014. Tapi untuk keaktifannya mulai 2014. Ya, jadi 2013 tuh kita masih nyusun strategi. Kita juga ada Teras Warna perkusi, kita ada Teras Warna pengajar juga, kita ada Teras Warna UKM juga sebenarnya. Teras Warna UKM. Jadi di situ memang sebenarnya sama secara berkegiatannya memang Teras Warna ini banyak divisi, beberapa divisi ini banyak. Apa sih Teras Warna itu? Sebenarnya Teras Warna ini tempat nongkrong, tempat ngumpul. Namanya sanggar-sanggar tuh nggak harus melulu ke akademik, terus nggak harus yang istilahnya yang mempunyai legalitas yang sangat tinggi. Nggak, semuanya sama. Kalau ngomongin sanggar ya kita tempat berkumpul, kita tempat join ngopi, diskusi bareng. Di situ kita saling berbagi pengalaman juga, khususnya di situ. Ya ada juga mungkin dari Mas Fajar juga gimana? Baru juga di pengajar sebenarnya Mas Fajar. Pengajar juga juga pengajar juga di perkusi juga. Gimana Mas Fajar untuk Teras Warna ini gimana untuk pengajar sendiri sih itu kita
kita bilang volunteer ya Pak. Volunteer gitu ya. Jadi maksudnya Volunteer ya. tenaga pengajarnya itu berasal kebanyakan dari mahasiswa yang di berbagai kalangan. Berbagai kalangan. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya saya orang perantauan. Oh. Perantauan, iya. Iya. Bukan asli Surabaya. Dari mana Mas Oja? Kalau saya aslinya Madiun sih. Asli Madiun Mas Oja. Nah, ada juga yang dari Sidoarjo, Gresik. Nah, terus di sana itu ya gitu. Di sana belajar, terus kegiatannya itu malam hari. Dan di sana itu bebas. Jadi kalangan banyak anak-anak bisa ikut gabung gitu. Di acara di Sanggar Teras Warna itu ya. Iya. Jadi untuk umum. Jadi siapapun. Iya. Teras Warna mungkin ada tambahan sedikit Mas Bagas tentang Teras Warna ini seperti apa? Selain tadi sudah disebutkan sanggar, ada pengajar, ada petisi, ada apa lagi di Teras Warna ini kira-kira? Ada UKM juga, UKM-nya. UKM ya. Kalau saya juga baru gabung Iya, Mas. di Teras Warna juga tahun 2018 sama Mas Faiz. Oh, 2018. 2018. Jadi gabungnya dulu sudah ada Teras Warna Perkusi. Awalnya kenal juga Teras Warna Perkusi, terus masuk diajak sama Mas Galang untuk masuk ngisi musiknya. Dari situ akhirnya mendalami Teras Warna itu sebenarnya apa gitu. Ternyata ada pengajar, ada UKM, ada macam-macam, akhirnya minatnya semakin besar, semakin pingin ini bagus ini, akhirnya masuk ke Teras Warna. Iya. Tapi khususnya di perkusinya kalau saya. Di perkusinya. Cuman kalau membantu ngajar juga sebenarnya bisa mau, tapi ya mungkin masih sekarang lagi kondisi seperti ini masih belum lah. Masih belum ya. Menentukan passion sih sebenarnya kalau di Teras Warna, karena banyak banyak jobdesk juga, nggak melulu harus kamu ikut ke perkusi aja, tapi kita lebih luas interaktifnya kalau di Teras Warna. Siapa aja bisa gabung asal itu yang baik. Positif lah pokoknya. Iya. Oke. Jadi Teras Warna ini teman-teman tidak hanya perkusi saja, tapi ada sanggar, ada UKM, ada pendidikan juga, pengajaran, jadi lengkap di Teras Warna ini. Untuk selanjutnya pertanyaan dari kami adalah ke depan ini Teras Warna harapannya seperti apa? Dibawa kemana sih Teras Warna ke depan ini? Ini siapa yang bisa menjawab ini? Siapa? Mas Galang. Gimana Mas Galang? Iya, pinginnya Teras Warna ke depan itu pinginnya sih menjadikan suatu ruang edukatif yang sangat bermakna banget intinya, karena apalagi ngomongin tentang Surabaya. Kalau Surabaya ini kan termasuk kota metropolitan ya, jadi lebih konsumtif dalam artian cari uangnya secara kayak apa, mungkin UKM kayak gitu-gitu mungkin ya jarang lah maksudnya. Ya itu aku pengennya sih kedepannya Teras Warna ini lebih meluas lagi untuk kita beredukatif ke lingkup bawah tanah, terutama ke orang-orang sekitar yang nggak paham tentang edukatif, tentang kreativitas UKM, terus bermusik. Ya mungkin kita bisa mengeksplor di situ untuk beredukatif dengan hal yang baru, mungkin seperti itu. Ada tambahan mungkin dari teman-teman? Mungkin ke apa namanya itu kan dari Mas Fajar. Ada juga di seni, ada di pendidikan. Ada di pendidikan. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau di seni tadi ya sebagai motivator, sebagai motivasi lah, motivasi, influencer. Untuk di dunia pendidikan, bahwasannya pendidikan itu dia harus di sekolah juga sih, bukan berarti sekolah nggak perlu. Benar. Bukan berarti sekolah juga nggak penting juga. Dalam arti kita bisa belajar di luar sekolah. Di luar sekolah. Ya, sekolah alam lah ya. Seperti kata Mas Menteri ya, sekarang ini merdeka belajar. Nah, jadi untuk yang ingin gabung nggak apa-apa sih, gabung aja nanti ke Kampung Kaliasin ya. Ya, sementara di kondisi pandemi ini memang kita lagi vakum. Insya Allah mungkin kalau udah selesai pandemi ini udah normal, kemungkinan kita mau buka kelas ruang lagi untuk edukatif, untuk pengajar juga buat teman-teman yang mau gabung untuk mau mengajarin ada
adik kecil yang ada di Sanggar monggo gratis lah. Gratis loh. Iya, iya. Sekarang ini kan teras warna ada perkusinya juga, ada pendidikan, ada UKM, ya. Terus bagaimana ini mengaturnya? Kan ini ada yang gratis, ada tantangannya seperti apa nih agar secara ekonomi juga tercukupi, tapi secara sosial ini juga tercukupi. Tadi ada keseimbangan. Ini gimana tantangan dari teras warna agar bisa menjaga keseimbangan itu, Mas? Jadi kita ada di mana itu ranah sosial, kita ada juga di mana itu ranah Komersial, ya? komersial. Jadi tidak melulu kita sosial terus kita nggak makan dong. Sorry ya, sebenarnya ya nggak munafik lah, kita namanya manusia pasti butuh yang namanya makan. Ya pasti ya dari itu tadi kita ngobrol, sharing tadi, share komite, kita mendapatkan suatu ide di mana kita bisa bikin suatu KM ini, kita bisa memenuhi paling tidak buat ngerokok, ngopi sama bensin lah. Iya, paling tidak. Mungkin kayak gitu sih intinya kalau di teras. Jadi nggak melulu sosial dan nggak melulu juga di komersil. Jadi seimbang juga sebenarnya. Berarti keseimbangan tadi. Terus tantangannya apa, Mas? Tantangannya, Mas, menjaga keseimbangan ini tantangannya gimana? Dari internalnya seperti apa, eksternalnya seperti apa? Mungkin ada tambahan jawaban juga dari Mas Faiz juga. Kalau dari saya sih sebenarnya kan ini apa namanya? Saya kan diserahin sama Mas Galang ini kebetulan ya. Apa untuk megang yang bagian perkusinya. Perkusi, ya. Jadi kalau secara tantangan itu mungkin kan ini namanya sanggar. Jadi siapa aja bisa gabung atau apa gimana. Jadi ya itu tantangannya hadapin orang-orang yang mungkin buat kita jengkel kayak apa kayak gitu-gitu tuh. Iya, orang-orang baru kayak gitu kan agak susah juga. Kita kan juga manusia ya, ada jengkelnya juga. Jadi kadang-kadang mungkin mengatur mungkin manusianya itu yang mungkin ngatur waktunya juga itu waktu kumpul, kadang kalau hari apa gitu ada yang kerja, ada yang apa. Ya agak susah ya gitu. Mengatur waktu kumpul tadi ya, Mas. Terus untuk selain perkusi di pendidikannya, tantangannya seperti apa? Ke apa ya, kondisional anak-anak sih. Kondisional anak. Iya, jadi kan aktifnya kan malam. Iya, malam habis kita ya. Itu anak SD apa yang diajar di kebanyakan kalangan SD sih. SD ya. SD. Ke atasnya sih kebanyakan itu apa? Agak gengsi. apa ya, gengsi gitu. Enggak apa sih, gabung aja enggak apa. Cuma ya itu. Kalau yang remaja mungkin lebih ke musik ya. Musiknya. Lebih ke musik. Lebih ke musik karena umur dia juga nggak mungkin mau kalau dibarengin sama adik kecil Iya. merasa lo aku kok paling gede deh. Ya mungkin di situ gitu. Itu ya pendidikan. Terus UKM ini mungkin Mas Bagas menambahi dari sisi UKM ini gimana untuk cara ngaturnya, tantangannya seperti apa kalau di teras warna ini? Menurut saya untuk UKM-nya mungkin di kayak apa ya, penjualannya mungkin kayak penjualannya mungkin masih belum ada target apa gimana. Penting kita kalau di teras itu aku ada ide gini kita bikin, nah nanti istilahnya kayak ini nanti disalurkan kemana itu mungkin masih bingung. Iya. Lawan mungkin masih ke situ lah, ke ranah situ lah. Mungkin seperti itu kalau UKM-nya. Untuk produk-produknya apa aja, Mas, di teras warna, Mas Bagas? Untuk produknya apa aja Pak itu? Mas Galang semua ini. Mas Galang bisa Mas Galang gini. Produknya Kalau biar kita tahu, Mas. produknya sebenarnya banyak, cuman kita jarang nge-share juga karena lebih tepatnya kita masih mencari ke jalur selling yang benar ya. Jadi secara market ini kita masih belum bisa menentukan mana yang benar-benar target buat secara pengembangan UKM itu tadi. Yang lebih selama ini untuk produknya selama ini yang ya dihasilkan bisa dijual ke mulai rekan-rekan, baju terus alat-alat tradisional mulai kayak gambang, terus suling, ada lagi yoyo. Kita branding secara kemasan, jadi memang lebih ke mainan tradisional sebenarnya. Yoyo ya? Marketnya iya, karena tradisional udah hampir punah, jadi kita mengemasnya dengan secara branding ini modern agar teman-teman ini tertarik lagi mengenal tentang dunia tradisional ini tadi. Balik ke zaman kecil kan gitu. Iya. balik ke zaman kecil. Zaman kecil dulu, yoyo kan gitu.
Terus filosofinya Mas, tadi kita belum sempat ngobrol filosofinya apa sih kok sampai ke tadi sudah sosial juga berbuat, terus cara pengembangan sisi kognitifnya juga digali, didevelop. Ini filosofinya apa? Kok sampai mau juga, biasanya kan kita wis komersil aja, tapi ini kok ada sisi sosial yang juga dibangun oleh Teras Warna. Jadi apa sih yang diharapkan Teras Warna berjalan di sisi sosial juga, ini apa yang mendasari Teras Warna bergerak di sisi sosial juga, di komersil juga, sehingga ada keseimbangan juga. Apa filosofinya, mungkin seperti apa Mas Galan? Kalau secara ngobrol tentang Kok mau gitu ya? Saya nggak mau wis komersil aja. Jadi memang berdirinya Teras memang dari sosial. Awal ya, dari sosial kita juga mengajar juga mengenal dunia alam. Sorry. Mengenal apa tentang sekolah alam juga. Jadi kita juga nggak melulu tentang ke akademik, jadi ke non akademik juga kita memperkenalkan juga tentang edukasi itu tadi. Jadi ya tetap jangan lupa sama kulitnya gitu loh, kacang ya. Jadi ya tetap sosial ada, jadi sosial kita jalan, komersil juga kita jalan, seperti itu sebenarnya kalau di Teras. Harus seimbang. Harus benar-benar seimbang. Apa yang mau bisa melakukan seperti itu landasannya, pengennya apa sih? Dan apa sih kok aku pengen sosial ini apa sih maksudnya? Apakah dulu pernah apa gitu? Kalau dulu ada si Mas Faisal juga, Faisal itu salah satu sosial itu bapak saya mungkin bisa jadi dibilang bapak. Jadi yang selalu memberi inspiratif yang terbaik, bahwasanya ya sesuai dengan keyakinan dan agama kita. Jadi kita dituntut untuk beramal itu karena ya itu nggak ada jeleknya, pasti baik gitu loh. Sampai kapanpun tertanam dengan baik. Kalau ya itu tadi, kita dulu itu sering ngadain yang namanya nasbung, nasi bungkus hari Jumat itu. Sempat berjalan selama kurang lebih 1 tahun, cuman itu pada akhirnya sempat vakum juga, kawan-kawan banyak kesibukan. Lah di situ mulai pelan-pelan juga meraba dengan UKM juga, kita di sisi komersil juga. Ya. Jadi ya paling tidak jangan lupa lah kalau udah di atas, tetap kita ya sama-sama kita orang berawal dari berasal sosial, tetap kembali ke sosial. Nah, berawal dari sosial kita kembali ke sosial. Jadi banyak kontribusi ya yang ditelurkan oleh teman-teman Teras Warna ini. Kira-kira ke depan ini apa yang dilakukan lagi untuk berkontribusi ke masyarakat, Mas Galang? Untuk inovasi apa kira-kira? Inovasi ke depan untuk secara sosial ya Mas ya? Iya. Kalau secara sosial sih kepinginnya membuka ruang kreatif umum, khususnya gratis dan nggak dipungut biaya. Tapi nanti memang ada sebuah target UKM ini nanti kita marketkan bersama dengan kawan-kawan tim Teras Warna. Seperti itu sebenarnya kalau secara sosialnya. Untuk nilai komersilnya ya ini tadi dari kita UKM bareng ini tadi, mungkin dari situ dari penjualan ya mungkin kita juga menyisikan secara kayak dulu itu sering ini siapa kayak mengumpulkan buku juga, buku setelah sekolah dulu kan, buku kalau kita udah lulus kan udah jarang kepake kadang. Kita kumpulkan memang buat beberapa wilayah-wilayah pengajar yang istilahnya memang kekurangan secara konsultif buku. Ada tambahan dari Mas Bagas mungkin, Mas Bagas? Untuk ke depan gimana Mas Bagas untuk Teras Warna? Pengen apalagi sih yang dikontribusikan untuk kehidupan ini, apalagi? Kalau saya kan ikut yang di perkusinya, Mas. Perkusi ya. Pinginnya kedepannya ya banyak event gitu. Banyak event. Kan ya benar. Dari event tadi anak-anak Teras Warna perkusi tadi tetap memberikan kontribusi ke pengajar. Soalnya pengajar kan yang mengajar ini kan juga nggak dibayar gitu kan, ya pada lawan. Jadi kita tetap harus nyisikan
kayak waktu event apa anak-anak musik perkusi itu, nah sebagian pendapatannya tadi nanti diluangkan ke pengajar, nanti ada kayak menyisikan ini sih lebih tepatnya uang kas. Uang kas ini tadi kita kelola juga untuk teman-teman yang memang solidaritas berpartisipasi untuk menyumbang tadi. Menyumbang secara ilmu. Kita memberikan suatu bentuk apresiasi mungkin ya nggak banyak, tapi kemungkinan yaitu tadi intinya semoga bermakna dengan kita bisa memberikan segini. Ke Mas Faiz, apalagi Mas ke depan kontribusi yang diinginkan? Saya pribadi ya, saya termasuk bagian musik kan istilahnya. Mungkin ya, lebih ke diskusi sih Mas kayaknya, perlu kayaknya untuk musik modern sama yang tradisi nih. Kan kalau di kalangan Surabaya atau umum lah istilahnya itu nggak ketemu sih kayak yang main anak band-bandan rock, pop atau segalanya sama yang karawitan lah istilahnya. Itu mungkin suatu hari nanti kalau bisa kita diskusi kira-kira bisa nggak sih konser bareng atau nggak bareng gitu Mas. Kolaborasi. Inovasi nih ya, inovasi yang kan kolaborasi ke depan. Soalnya setahu saya juga itu emang mereka sebenarnya pengen kumpul juga, cuma belum ada ruangnya gitu. Mungkin diperlukan, mungkin nanti teras bakal buat lah. Kayak yang kapan hari tahun lalu Pak ya? Iya. Kalau Mas Galang itu pernah kan, jadi ada dosen isi, terus ada STKW, terus ada mahasiswanya juga. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang itu tadi kolaborasi dan lain-lain seperti itu. Ya lebih workshop sih tepatnya. Kita sering juga kita ngadain workshop di luar teras warna juga kadang. Itu pun ya kita tidak pernah memungut biaya, tetap kita gratis ya, kita ya silaturahmi lah, kumpul. Kita juga itu sama-sama main musik ya. Sama-sama musik. Terakhir dari Mas Fajar ya, ke depan kontribusi yang diinginkan teras warna apa Mas? Untuk pasti pendidikan ya, tapi dari mungkin dari pelajar mengajarnya dulu. Mengajar kan mungkin saya harap lebih banyak partisipasi, banyak lagi dari siswanya, dari pengajarnya, terus lalu dari UKM dan dari perkusinya juga banyak juga partisipasinya akan musik tradisi. Kita juga kan mengangkat musik tradisi juga. Karena kalau di apalagi Surabaya kan musik tradisi kita bisa dihitung lah. Benar sekali ya. Gimana caranya kita bisa mempertahankan budaya musik kita sendiri sih. Kebanyakan musik di apalagi di Indonesia kan banyak pengaruh dari barat gitu. Banyak barat dan Eropa. Padahal musik kita sendiri kita juga ada. Udah kaya. Iya. Jawa sendiri ada, Bali sendiri ada, terus dari Indonesia Timur, Indonesia Selatan, Indonesia Barat juga itu ada. Nah gitu kita pengennya sih mengangkat lokalitas ini ya. Secara kearifan lokal tetap kita angkat juga. Kearifan lokal. Ya, baik teman-teman. Teras Warna ini tidak hanya sebagai pekerja seni komersial saja, tapi juga ada sisi sosial yang dibangun dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi ini adalah gambaran dari teman-teman Teras Warna. Bisa teman-teman tiru, bisa teman-teman lakukan sebagai motivasi, karena semakin banyak orang-orang yang seperti Teras Warna ini akan semakin baik bumi kita ke depan. Penutup Mas, untuk agenda ngobrolin PSK kali ini, pesan buat teman-teman yang mau atau akan yang berjuang di jalur pekerja seni komersil tapi tidak melupakan sisi sosialnya apa? Dari Mas Bagas dulu. Pesan terakhir untuk teman-teman yang menonton acara kita kali ini Mas. Pesannya ya jangan lupa kalau saya kan ikut ke musik, jangan lupa musik tradisional kita, karena musik tradisional kita itu juga banyak banget, kaya banget gitu. Jangan hanya kayak rock apa itu, lebih baik di karawitan, lebih baik di musik tradisional, banyak alat musik juga banyak. Kalau saya sendiri mending diangkatlah musik-musik itu, karena musik seperti itu orang luar juga banyak yang belajar dari sini gitu loh. Mending diangkat lagi, terus lagu-lagu Nusantara banyak itu bagus-bagus banget, mending diangkat lagi gitu.
Mungkin kalau saya seperti itu sih, kalau untuk musik. Kalau untuk musik ya, ke Mas Fajar, penutup buat rekan-rekan Mas Fajar. Gimana untuk Balik lagi kita kan pesan makhluk sampaikan? sosial ya kita. Betul. Kita makhluk sosial, maksudnya jangan lupa ketika kata Mas Faiz tadi, jangan lupa kaca pada kulitnya. Boleh kita suka sama, kalau di musik ya, boleh kita suka sama musik luar negeri atau sebagainya, tapi kita jangan sampai lupa kita itu siapa gitu. Jangan sampai Joni hilang. Lanjut ke Mas Faiz ini, penutup juga untuk teman-teman yang menonton acara ini, Mas. Untuk teman sekarang ya, untuk anak muda khususnya kan, ini yang apa istilahnya bakal yang ngaruh apa terjadi buat kedepannya. Mungkin untuk anak muda lebih cari tahu lebih banyak lah tentang negara apa ya, Indonesia lah istilahnya, sekitarnya dan lain-lain. Itu kalau menurut saya sih mungkin banyak yang agak cuek lah hal itu. Jadi kan mereka kesannya malah sekarang itu gampang stres atau apa gitu. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa dipelajari dari mungkin dari negara kita, budaya khususnya itu. Jadi lebih sering mempelajari itu biar tahu bakal apa kedepannya, biar bisa tahu apa yang akan dilakukan untuk mungkin 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, seperti itu, Mas. Bagus sekali ini pesan-pesan. Dan terakhir ini penutup dari founder ya. Iya. Teras-warna ya. Nah, ini Mas Galang untuk pesan untuk teman-teman, Mas. Apa terakhir ini? Jadi acara kita ini? pesan-pesan saya sih simpel sebenarnya, mental sih, lebih mengasah mental lagi untuk teman-teman khususnya. Jangan sampai mati karena gadget. Itu aja. Tetap kita harus mengenal banyak tentang budaya, tentang Indonesia ini apa aja gitu. Karena kalau kita udah mengenal gadget dan tidak mengenal waktu, itu pun akan lupa segalanya. Ya, semoga bumi kita juga cepat semakin membaik, kita bisa berkarya lagi untuk depannya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan Teras Warna yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara Ngobrolin PSK. Sampai ketemu di acara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Mas.